Om Swastiastu. Good morning, everyone. How are you today? Okay, I hope all of you are still in a good condition. I hope all of you are still far away from COVID-19. Okay, I'm so happy that we can meet today. And then I hope all of you can enjoy the video that I will give you today about our topic. And then can you guess what is the topic today? Can you guess it? Okay, here we go. This is our topic today, passive voice. Have one of you ever heard about passive voice? Okay, I'm sure passive voice is the same as kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, I'm sure all of you have studied about passive voice, but now we will study it in English. Okay, this is me. Okay, I have to move. Oke, anak-anak, kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu hampir sama dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, tapi tentu saja ada bedanya. Sebelumnya, what is passive voice? What is passive voice? Ada yang tahu nggak? Oke. On passive voice, object is more important than subject. Artinya, dalam kalimat pasif itu, yang dipentingkan adalah sesuatu yang dikenai perlakuan, bukan pelakunya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, saya mengambil buku dalam kalimat aktif, itu saya yang dipentingkan, saya yang menjadi center atau subjeknya. Sementara dalam bahasa Inggris, buku diambil saya. Jadi yang di center itu ada, yang menjadi center itu adalah buku yang dikenai perlakuan. Jadi itu perbedaannya antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Dalam bahasa Inggris, example, she takes the book, so the doer atau pelakunya she itu menjadi subjek, menjadi center. She takes the book. While on passive, the books becomes the center. Jadi ini yang lebih dipentingkan. Itu perbedaannya antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Kita lanjutkan. So what do we need in creating passive voice? Apa yang kita perlukan dalam membuat kalimat pasif? Kalau dalam bahasa Inggris ya kita tinggal mengubah menjadi di. Dia mengambil buku diubah menjadi buku diambil dia. So what do we need in English if we want to make kata di? Bagaimana caranya membuat kata di dalam bahasa Inggris? Okay. So, in English, if we want to make the passive voice, what we need are to be plus verb 3. Jadi, kapanpun kalian ingin membuat kalimat pasif, jadi kalian harus pastikan bahwa kalian memiliki to be dan verb 3. To be Fitri. To be Fitri. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Penggunaan to be dan verb 3 ini sangat-sangat tergantung dari jenis kalimat atau tenses yang kalian gunakan, terutama penggunaan to be-nya. Jadi kesimpulannya, kalian akan bisa membuat kalimat pasif dengan baik kalau kalian menguasai tenses dengan baik. Tapi jangan takut dulu, saya belum hafal Bu dengan tenses, saya belum mahir. Tidak apa-apa, karena membelajar kalimat pasif ini kita bisa sekalian untuk mengingat-ingat kembali tenses yang sudah kita pernah pelajari. Jadi so remember once again that if you want to create passive voice, so you need to be plus verb 3. To be is am, or was were. Okay. Let's move to another slide.
Okay, here are the pattern. This is the kind of tenses in simple present. We know verb 1, verb S, verb ES. And then on passive voice, we need is MR plus verb 3. And then on simple past, we know verb 2. And then the passive one, we need was were plus verb 3. Then on present continuous, we need is MR plus verb ing. And then on the passive voice, we need is MR plus being plus verb 3. And also on past continuous, the difference is when on the active we need was were, and then on the passive we need was were plus being plus verb 3. Bedanya itu kalau dalam present continuous ada to be is MR, kalau dalam past continuous kita punya was and were. And on present perfect, we have has, have plus verb 3. And then the passive voice, we need has or have plus been plus verb 3. And then on past perfect, we have had plus verb 3. And on the passive voice, we have had been plus verb 3. Sebentar Bu Erina pindah dulu biar nggak mengganggu. Kita ke atas ya. Ini bisa dipindah-pindahkan. Enak jadinya. Erina bisa di mana-mana. Oke, sekarang Bu Rina ada di atas. Oke, anak-anak on future simple. Future simple kita tahu future itu ditandai dengan will plus verb 1. Dan the passive voice we need will plus be, ada be di sini plus verb 3. And then on future continuous we have will plus be plus verb ing. And then on the passive we need will be being plus verb 3. Then on model itu ada will, ada can, ada should. Nanti buka Google ya untuk mengingat kembali model yang mana saja. Jadi membuat kalimat dengan kata model itu menggunakan model plus verb 1. Sementara dalam kalimat pasif kita menggunakan model plus be plus verb 3. Bisa dibaca-baca ulang, bisa di screenshot juga untuk melihat patternnya. Kita lanjutkan ke contoh soal, contoh kalimat. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama ini dalam bentuk simple present. Tandanya ada S-nya di sini. She takes the book. Oke, the book is taken by her. Jadi, is taken itu adalah penanda pasifnya yang artinya adalah diambil. Penggunaan is di sini depend on the number of the book on the object. Apabila the book-nya 1, di sini 1, maka to be menggunakan is. While when the books is more than one, for example, punya S di sini berarti lebih dari 1, maka to be yang dipakai adalah are. Contohnya, she takes 10 books, for example. So, 10 books are taken by her. Oke, anak-anak. And then next, ini adalah dalam bentuk simple past. Kita lihat tandanya itu ada verb 2. Verb 2 itu adalah bentuk kedua dari take. Jadi, kalimat pasifnya menjadi the book was taken by her. Was taken itu adalah kalimat pasif berbentuk past, simple past. Okay, the next, she is taking the book. Ini dalam bentuk present continuous, penandanya adalah ada to be, is, MR, atau di sini pakai is, plus verb ing. Kemudian di kalimat pasifnya menjadi the book is being taken by her. The book is being taken by her. Buku itu sedang diambil oleh dia. Begitu juga dalam bentuk past continuous, perbedaannya adalah penggunaan to be. Kalau di sini to be present, di sini to be was. Kemudian untuk bentuk perfect, baik itu present perfect maupun past perfect, itu bedanya hanya penggunaan has dan had. Di sini has dan had, sementara dalam
Kalimat pasif juga sama. Di sini menggunakan has atau have. Ada kata been plus taken. She has taken the book. The book has been taken by her. Nah, nanti untuk penggunaan has atau have itu yang bermasalah dalam present biasanya itu benar-benar tergantung dari jumlah subjeknya. Apa namanya jumlah bendanya. Kalau bukunya banyak ya menggunakan have, kalau bukunya satu menggunakan has. Tapi dalam bentuk past itu tidak berpengaruh. Sama-sama menggunakan had. Jadi kalau dalam bentuk past itu tidak ada pilihan, hanya menggunakan had ya. Biar bukunya 1, 2, 3, bahkan 1000 atau banyak sekali itu tetap menggunakan had. Contohnya, maaf ini ada salah ketik sedikit ya. She had taken the book. Misalnya, she had taken 10 books, for example. Jadi ada 10 buku. Jadi di sini tetap menggunakan the book atau the 10 books had been taken by her. Tetap kalau di present baru ada perubahan nanti mungkin menggunakan has atau bisa jadi menggunakan have. Oke, anak-anak lanjutkan. She will take the book ini dalam bentuk future, simple future. Cirinya ada will ditambah take. Kemudian kalimat pasifnya itu the book will be taken by her. Jadi ada will, kemudian be tambah taken. Akan diambil. Nah, kemudian yang terakhir itu dibuatkan satu dalam bentuk model. Salah satu model itu adalah can. Untuk model yang lengkap, kalian bisa browsing lagi di internet, di Google, tapi pastikan mencari sumber yang layak dipercaya ya. They can take the book. The book can be taken by her. Nah, itu anak-anak kalau ada yang kurang, contoh-contohnya jadi bisa dilihat-lihat lagi di Google, kita combine aja, gabung-gabungkan pengetahuannya yang Ibu Erina bisa kasih, kemudian dari pengetahuan buku juga, dari Google juga, yang penting buku atau Google-nya bisa dipercaya. Oke guys, mirip nggak ya? Itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang kalimat pasif. I hope this video can help you. Because I cannot come to your class today, I have a very important things to do today, so I send you this video. Kalian tonton dulu videonya, kemudian Ibu juga menyertakan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya tidak banyak, hanya 6 kalimat. Dikerjakan dulu, kemudian minggu depan kita akan membahas kembali tentang video ini untuk lebih mempertajam pengetahuan kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, kalian boleh posting di Google Classroom. Nanti setelah Ibu menyelesaikan kegiatan Ibu, I will check your class and then I will see everything that you have sent me in the Google Classroom on the forum ya, di forum ya. Okay, Nana, thank you for watching the video. I hope you will have a nice day today. You can learn well and you can finish all the tasks given by your teachers, and then please don't be stressed. Jangan stres, karena stres itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, anak-anak, good morning and see you next time.